Mampir ke rumah nenek, yuk. Yuk, aku juga kangen nenek. Kita nginep di sana. Kuy, kita izin mamah dulu. Mah, kita mau ke rumah nenek ya. Mau nginep di sana. Mumpung besok libur. Oh iya boleh, tapi jangan repotin nenek ya. Kasihan udah tua. Titip salam mamah juga sama nenek ya. Oke, Mah. Nenek, kami datang. Nenek cantik, kamu di mana? Loh, kayak suara cucuku. Loh, siapa ini yang datang? Cucu-cucu kesayanganku. Naik apa kalian ke sini? Naik kereta? Aduh, kasihannya. Kenapa nggak bilang nenek kalau mau ke sini? Biar nenek jemput kalian. Gak apa-apa, Nenek. Kata Mama, jangan repotin Nenek. Hehe. Ya udah, kalian istirahat dulu ya di kamar. Nenek ke pasar dulu. Oh, Nenek. Di desa kecil yang tenang, Nenek Zara dan Ziva membawa pulang sebuah boneka tua dari pasar barang antik. Boneka itu berwajah pucat, matanya kaca hitam pekat, gaunnya lusuh berenda. Nenek, kenapa beli boneka itu? Matanya menatapku. Itu cuma boneka, Zat. Namun sejak boneka itu masuk ke rumah, udara terasa dingin dan malam-malam menjadi panjang. Malam pertama, Zara terbangun karena mendengar bisikan lirih. Boneka itu duduk di kursi dekat jendela, padahal sebelumnya disimpan di lemari. Ziva, bonekanya pindah sendiri. Main denganku. Hari-hari berikutnya, Zara melihat bayangan kecil berlari di lorong rumah. Pintu kamar terbuka sendiri. Boneka selalu berpindah tempat. Ziva menyelidiki asal-usul boneka. Dari pedagang tua, ia mendengar boneka itu milik seorang anak bernama Liora yang meninggal misterius. Roh anak itu masih terikat pada boneka. Hujan deras, listrik padam. Zara mendengar langkah kecil mendekat. Boneka berdiri di ambang pintu kamar, gaunnya basah seolah keluar dari hujan. Aku ingin teman selamanya.
Ziva menemukan buku harian nenek. Boneka itu memang milik Liora, anak yang tenggelam di sungai desa. Boneka selalu kembali ke rumah, siapapun yang mencoba membuangnya. Kita tidak bisa menyingkirkannya. Mungkin kita bisa menenangkan arwah Liora. Ziva menyiapkan lilin, bunga melati, dan air sungai. Mereka duduk melingkar, boneka di tengah. Kabut dingin memenuhi ruangan. Sosok anak perempuan muncul, rambut basah, wajah pucat. Aku hanya ingin bermain. Aku sendirian. Boneka menari di tengah ruangan. Suara tawa anak kecil bergema. Zara ketakutan. Setelah beberapa menit, boneka berhenti. Sosok Liora memudar. Boneka tampak biasa, tak lagi berbisik. Boneka tidak pernah bergerak lagi. Zara masih trauma, tapi Ziva menenangkannya. Zar, kau sudah berani melewati semua ini. Aku masih takut. Tapi kalau bersamamu, aku bisa. Beberapa minggu kemudian, Zara bermimpi tentang sungai, tempat Liora tenggelam. Dalam mimpi itu, boneka berdiri di tepi sungai, menatapnya. Ziva memutuskan mereka harus pergi ke sungai itu. Malam hari, mereka membawa boneka ke tepi air. Angin berhembus dingin. Suara anak kecil terdengar samar. Aku belum pergi. Aku masih di sini. Saat boneka diletakkan di tepi sungai, air bergerak meski angin berhenti. Zara melihat bayangan anak kecil di permukaan air. Liora, kami sudah menemanimu. Kau harus tenang. Aku takut sendirian. Jangan tinggalkan aku. Aku juga penakut, tapi aku punya Ziva. Kau juga punya kami. Mereka bermalam di tepi sungai. Zara mendengar tawa anak kecil. Kadang tangisan, boneka bergerak sendiri, mendekati air. Kalau kau ingin kembali ke sungai, lakukan dengan damai. Kabut turun, sosok Liora muncul lagi. Kali ini ia tersenyum. Terima kasih. Aku tidak sendirian lagi. Sekarang aku bisa pergi. Boneka perlahan tenggelam ke dalam sungai tanpa meninggalkan jejak. Aku takut, tapi aku lega. Kau sudah berani, Zar. Kau sudah menemaninya sampai akhir. Meski boneka sudah hilang, kadang Zara masih mendengar bisikan samar di malam hari. Namun kini bukan suara menakutkan, melainkan suara lembut. Terima kasih, teman. Zara belajar bahwa rasa takut bisa berubah menjadi keberanian jika ada yang mendampingi. Ziva tahu bahwa empati bisa menenangkan, bahkan roh yang gelisah.